Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Bila kamu serta hidupku, genggamlah daku ini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Halo, ketemu lagi di podcast Musik Beranda Ami dan masih ditemui Edo. Jadi kita bahas apa nih kali ini, Dok? Kita kali ini bahas yang spesial, yaitu topik tentang anak muda. Iya, betul sekali. Jadi peran anak muda nih saat ini ya, mereka sudah membuka pikirannya nih. Ya, sudah benar. aware dengan yang namanya politik. Apalagi gagasan anak muda ya, Mi ya. Dan Edo tahu ya, kalau di DPR ini anggota DPR-nya nih udah dimulai dari anak-anak muda nih, udah pada bermunculan nih. Kalau nggak salah sekitar 40%-an lebih Wah, keren banget kan? dinaungi oleh anak muda. Nah itu dia, karena anak muda akan membawa perubahan besar. Ya nggak Benar. sih? Nah, nggak usah lama-lama lagi ya, Mi. Kita Oke. panggil tamu kita kali ini, Andina Tresia-Narang. Oh, oke. Selamat datang di Beranda Ami. Apa kabar? Selamat Apa kabar? datang. Hai Silakan. semua. Oke. Ini Ibu Andina, Ami panggilnya Ibu atau apa Kakak nih? aja. Kakak. Kalau Ibu kan tua Oke, banget gitu ya. baik. Iya, Kak Andina, selamat datang di Beranda Ami. Thank you udah main-main ke sini. Dan selamat juga sudah terpilih menjadi anggota Terima DPR RI kasih. periode 2024-2029 ya. Terima kasih sudah diundang. Prioritaskan hari ini untuk Beranda Ami. Oke. Karena Ami pengen tahu nih musik yang Kanana suka dari zaman SD mungkin atau SMP, SMA. Oke, dulu tuh SD pasti sukanya pop. Oke. Pas SMP tuh agak-agak berubah genre tuh ke Jadi Blink apa tuh? 182. Wow. Ya kan? Ya, Tapi tetap ya, ada ya. pop-popnya juga. Tapi memang lagu pop Indonesia itu di zaman aku dulu SD, SMP, SMA tuh nggak ada yang ngalahin gitu ya. Oke. Zaman itu Dikta, Ya, Java benar sih. Jive. Yes, yes. Setelah yes, yes. itu Flanela. Iya, Flanela. habis itu Dewa, Kahitna. Tapi pernah ngikut nggak masa-masa kalau zamannya Kanana mungkin lagu-lagu kayak gitu, masa-masa kan kalau zaman dulu kayak dance-dance gitu. Dulu tuh aku modern dance. Iya. Iya, dulu ada pensi zaman dulu. Pentas seni Yes, aku juga ikut ada kok, kan, ikut ada, kan pentas iya, seni. Jadi ikut. aku mewakili sekolahku dulu ada pensi pentas seni. Iya. Karena nggak bisa menyanyi, jadi bisa dulu ikutnya modern dance zaman itu. Ya. Oke, langsung aja Ami ya, kita dengarkan dulu nih dengerin. suara Aduh, ini emasnya. Ini kayak suara emas ini agak takut nih. Ini pengen lagu Apa nih? koplo, pop. Apa nih kita nyanyi? Pop aja ya? Pop aja. Apa? Atau apa nih, Java Jive atau apa? Bening atau boleh, bening. Oke, bening ya. Bening, Mantap. coba-coba. Ada cinta yang ku rasakan saat bertatap dalam canda. Ada cinta yang kau getarkan saat ku resah dalam harap. Oh indahnya. Wow. Java Jive. Java Oh, Jive, tuh. yang mana itu ya? Yang Aku suka ini lupa mungkin. judulnya. Waduh, Satu album. aku jadi Yang penyanyi ini tau aja nggak? lah kayak gitu. Kalau yang ini tau gak? Setiap saat, setiap waktu ku ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu ku ingin bercinta. Aku berasa ABG. Ini kebalik loh, bajunya harusnya roknya biru ya. Atasan hitam. Spesialnya di Beranda Ami. Iya, berasa muda lagi. Kita menghilangkan dunia politik dulu Iya, dan betul. kita bersantai bercerita Iya. tentang Nyanyi-nyanyi ya. kehidupan. Kalau hobinya nih sekarang apa nih, lagi seneng apa? Kalau hobinya dalam waktu berapa bulan ini hobinya kerja. Oke, kerja. Tapi seharusnya hobinya banyak. Hobiku sebenarnya olahraga.
Olahraga apa tuh? Olahraga apa? olahraganya aku bisa weightlifting, lari. Oke. Dulu-dulu juga pernah badminton. Tapi karena waktunya yang sangat sempit ini, mengatur Baik. waktunya agak susah. Ya. Jadinya kalau ditanya hobinya saat ini adalah kerja. Berarti mungkin ada waktu-waktu kosong itu yang diambil ya untuk menghobikan olahraga. Iya, ini lagi Tapi kalau lagi maraton, berusaha. maraton? Dulu ya gini-gini. Pada saat Covid, semua orang mempunyai hobi kan. Ya. Ada hobi lari, ada yang hobinya sepeda. Ya. Dulu aku hobinya lari. Oke. Jadi waktu Covid tuh setiap hari hampir ke GBK pakai coach untuk lari. Oh, Karena nggak punya kegiatan. Jadi bercita-citanya mau maraton, tapi nggak cuma setengah aja. oke. Setelah itu kerja lagi belum ada lagi waktu karena berlari itu menurut aku nggak hanya cuma lari aja, karena semua harus dilatih. Oke. Dari nafasnya, Ya, benar sih. semua harus dilatih dan harus Ya. pakai guru gitu. Dan apalagi lagi hobi kerja, lari itu menghilangkan stres juga Betul, ya. betul menghilangkan banget. penat, Healingnya pusing, di lari ya. iya, santai. Ya. Dan kita tuh di lari ya mendapatkan banyak pelajaran sih sebenarnya. Contoh lari 10 kilo. Ya. Kalau kita pikirin 10 kilo lari itu kan jauh banget gitu ya. Baru 1 kilo, aduh gila masih 9 kilo lagi nih. Kepikiran Lama banget gitu kan. Udah di kilometer kedua masih 8 kilo lagi gitu. Jadi yang aku dapat pelajaran dari berlari adalah jangan pernah mikir terlalu panjang, tetapi step by step. Pikirin aja dulu yang langkah di depan, jangan terlalu mikirin karena di situ mentalnya akan jatuh karena udah keburu capek. Benar Apalagi sih, benar. kalau kita mikir, wah lama banget nih 10 kilo, jauh. Jadi gak bakal nyampe 10 kilo. Iya. Betul banget, jadi pikirin di Kalau- depan aja. Kalau traveling, suka nggak? Suka traveling. Soalnya Ami lihat nih di Instagram, wah kan anak Suka jalan-jalan. traveling, apalagi sama anak-anak kan lagi Oke, libur. siap. Suka banget traveling. Cuman sekarang ini memang waktunya lagi tidak pas untuk traveling. Iya, udah pasti udah mulai padat lah ya di komisi. Oke, Kanana pernah menjadi anggota DPRD selama 2 periode. Ya. Boleh diceritakan, Kak? Jadi pertama kali menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah itu pada saat aku umur 27 tahun. Oke. Itu di periode muda pertama. banget, Iya, itu lagi hamil pada saat pelantikan. Iya. Jadi nggak berapa lama setelah itu saya melahirkan. Ya. Itu kan belum kerja tuh. Nah pada saat sudah cuti masuk, waduh pertama kali kerja ini dia nih. Gimana nih pertama kali kerja di DPR itu pengalaman lah yang nggak bisa diulang lagi dan nggak bisa dibeli gitu ya. Pengalaman yang dimana kita belajar dari nol gitu. Oke. Dan kegiatan sibuk kerja kayaknya pulang pergi pagi pulang malam ya. Iya. Pagi pulang malam, tapi ini lagi. On Pergi lagi, malam, pulang pagi. Iya. Harus diganti kata-katanya pulang pagi, pulang malam, paginya harus kerja lagi. Rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku lagi, hanya pulang dompetku terisi. Amin, dompetnya terisi. Dan kegiatan Full, amin. Itu aku langsung teriak, amin. kegiatan pertama Kanana masuk ke dunia politik. Sebenarnya ada dukungan keluarga, dukungan anak gimana ini? Kan seorang wanita karir Iya. juga ya. Jadi kalau diceritain agak lucu sebenarnya. Oke. Ada latar belakang semuanya ini. Jadi memang keluarga di dunia politik. Semua keluargaku di politik. Orang tuaku, ayahku politik, omku, kakak-kakakku politik. Tapi pada saat SMA, kalau dulu ditanya kan, mau penjurusan, mau kuliah jurusan apa? Nah, iya. Bener gak? Benar. Iya. benar. Jurusan benar. apa? Benar. Terus mimpinya apa gitu, mau jadi apa pas besar? Ya. Semua orang, teman-temanku, sahabat-sahabatku udah mau jadi dokter, lawyer, interior design, banyak banget. Ditanya sama guru, jurusannya apa? Belum tahu, Bu. Emang mimpinya mau jadi apa? Saya jawabnya apa? Jadi ibu rumah tangga. Oke. Loh, itu pertama Ya, kali. ya. Jadi berjalannya waktu saya ngambilnya adalah bisnis, e-commerce, saat itu commerce, bisnis, accounting and finance. Setelah itu kerja di bank, berjalannya waktu jadi entrepreneur, membangun satu usaha bisnis. Tiba-tiba salah satu sahabat ayah saya, bukan ayah saya yang ngajak ke anggota dewan, salah satu sahabat saya bilang, kayaknya waktunya kamu cocok di bisnis gitu. Oke. Di bisnis, di politik, cocok deh kayaknya di politik gitu. Cuman saya enggak lah, enakan bisnis kayaknya, politik kayak ribet banget. Kakakku 3 laki-laki sudah di politik saat itu. Ya terjun lah akhirnya. Ya. Pas pertama kali
terjun ke dunia politik itu seperti diterjunkan di tengah langit. 2008 ya kita 2008. 2008 Enggak, ya. sebenarnya saya sudah di partai politik itu dari udah lama, dari umur 23 tahun. Tetapi udah eksis banget ya. membantu kan, Oke, membantu oke. aja, tapi tidak terjun betul-betul menjadi caleg. Ya, Gitu. Jadi caleg itu pada saat di 2009 saat itu. oke. Nah di 2008 kan udah mulai kampanye dan ternyata dunia politik itu seru karena banyak sekali pelajaran kehidupan yang didapatkan di sana. Ya. Oke, Kanana, anak muda nih di politik kan banyak yang skeptis. Ya, bagaimana menurut Kanana? Pasti sekali karena banyak yang pertama berpikir bahwa politik itu adalah kotor. Oke. Mereka tidak peduli dengan politik, bahwa politik itu adalah ngapain ada di politik, Ya. gitu. Nah, saya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa jika ingin mengubah sesuatu, beradalah di dalamnya. Oke. Beradalah di Terjun dalam langsung lah. institusinya, iya. Iya. Mau membantu masyarakat kalau kita tidak tahu cara membantunya ya bagaimana? Yes. Mau membantu satu kebijakan kalau kita tidak dalam satu institusi untuk menerbitkan kebijakan itu ya bagaimana kita mau membantu itu? Ya. Apalagi kalau kita udah terjun, udah bisa mengemban tanggung jawab ya sebagai wakil rakyat Ya. tentunya. Dia kemarin 2 periode di DPRD dan berani untuk di DPR RI. Untuk di Berarti DPR RI. untuk Indonesia siap mengabdi. Ya. Waktu di dapil kemarin ada aspirasi apa yang akan dibawa? Oke, Yang dibawa aspirasi pasti banyak sekali aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah. Karena saya di Komisi 1. Komisi 1 itu kan dibidangi pertahanan, Iya, iya. Oke. luar negeri dan komunikasi. Oke. Dan program-program yang bisa diturunkan ke dalam Kalimantan Tengah di dapil saya adalah mengenai komunikasi. Oke. Kemarin ada rapat kerja dengan Ibu Menteri, Ibu Mutia Hafid, Komdiji, Kementerian Komdiji adalah saya bilang kepada Ibu Menteri bahwa Bu, di Kalimantan Tengah ini hampir 1,5 kali Pulau Jawa, kami ini bermasalah sekali dengan konektivitas komunikasi. Oke. Di 13 kabupaten 1 kota, BTS-nya ada Bu, ada 316 titik blank spot atau signal lemah. Jadi jadi kalau ditanya, semua juga banyak yang blank spot gitu. Kenapa Kalimantan ini sangat harus diperhatikan sekali? Satu, kami adalah provinsi penyangga IKN. Ya. Kedua, Kalimantan Tengah ini adalah luasannya besar. Konektivitas itu sangat penting. Pasti infrastruktur penting dan kedua adalah digital. Karena program dari Pak Prabowo sendiri adalah di dalam kondisi itu 100 hari kerjanya adalah pemerataan internet untuk Oke. seluruh desa. Tapi tantangan mendekati anak mudanya ini gimana Kanana? Untuk kemarin ya. Ya. Tantangan kepada anak muda adalah pertama saya menjadi diri saya sendiri. Oke. Itu yang pasti. Jangan banyak orang yang trying so hard untuk mendekati anak muda dengan cara-cara yang aneh-aneh gitu. Jadilah diri sendiri gitu. Dan mereka sangat pada saat kita ajak ngobrol, pada saat ya. diajak berdiskusi, Ya. mereka tidak skeptis dan apatis sekali terhadap politik gitu. Oke. Mereka tertarik tapi mereka nggak tahu wadahnya kemana. Mereka nggak tahu mereka harus cerita kemana. Ya. Mereka nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Berarti di DPR RI inilah kita harus membuka. Yes. Waktunya Iya. untuk mengetahui apa yang terjadi ya. Mm-mm. Jadi apa yang mau disampaikan Kanana untuk generasi sekarang nih, generasi Gen Z soal Ya. politik ini? Oke, pertama, sekarang digital sangat mudah, akses sosial media sangat mudah, Ya. akses kita mau mencari tahu tentang politik itu sangat mudah, tinggal akses buka, ketik langsung buka semuanya. Iya. Yes. Jadi saya harapkan pada Gen Z adalah pertama, pakailah masa muda kalian untuk mencari tahu tentang negara ini seperti apa. Benar banget. Cari tahu apa sih masalah nasional ini. Jadi jangan hanya dilihat di dalam sosial medianya itu cuman hanya lihat-lihat yang seru-serunya aja gitu, yang anak muda. Iya. Tapi juga kita harus peduli gitu terhadap negara kita, terhadap Republik Indonesia ini ke depannya bagaimana. Karena kita kan mau bonus demografi ini dimulai dari 2030 loh. Iya, benar. Dimulai. Memang Indonesia emas di 2045. Dan ini adalah dimulainya anak muda sekarang harus peduli dengan politik. Dan saya percaya anak-anak muda sekarang peduli kok, bukannya nggak peduli. Apalagi seluruh dunia ini ada di satu gadget ya. Yes. Perjuangan apa yang ingin diperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Kalimantan Tengah? Oke, pertama pasti infrastruktur, Oke. itu pasti. Cuman memang harus banyak PR yang harus ini kan pekerjaan bukan pekerjaan satu orang. Kedua adalah SDM. Oke. Ya. Infrastruktur baik tetapi SDM tidak baik itu bagaimana? Ya. SDM itu kan banyak, stunting kita masih tinggi.
stunting masih tinggi ya kita bagaimana memperbaiki SDM pada saat hal yang kecilnya itu adalah permasalahan hulu sampai hilir. Hulunya aja belum terselesaikan, kita nggak usah bicara hilirnya lagi gitu, stunting. Dan itu harus kerjasama bukan hanya DPR RI saja, tetapi juga pemerintah di daerah. Karena kan otonomi daerah sekarang, gubernurnya. Jadi saya juga mengajak karena kita juga lagi mau pemilihan gubernur, pilkada, mau kabupaten, wali kota, dan gubernur. Bener. Saya mengajak untuk semua masyarakat Indonesia harus betul-betul memilih gubernur, memilih wali kota, bupati, kepala daerah yang betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Itu yang harus saya pesankan kepada masyarakat dan juga anak muda. Karena satu suara itu penting. Jadi jangan pada saat itu jangan berpikir bahwa satu suara ngapain mendingan tidur aja gitu. Itu dia. Luar biasa. Oke kan Nana, thank you so much. Terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. mampir ke Beranda Ami. Iya, Semoga lancar ya. Amin. Apa yang jadi visi misi ke depan. Amin, amin. Dan aku juga bilang terima kasih kepada kalian semua. Ini adalah salah satu wadah untuk kita memberitahu kepada generasi muda bahwa politik itu anggota legislatif pun juga manusia biasa. Iya. Itu dia. Betul. Oke, kita mau nyanyi lagu terakhir. Kopi dangdut. Nah, ini dia nih. dangdut dulu. Ini kopi dangdut itu menyatukan semua kalangan adalah dangdutan ya. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, kini ku dengar melodi cinta yang menggema. Selalu akan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Dengar kelip bintang nan jauh di sana, bagai tiupan yang pertama. Akan Ikut irama. karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menggerak hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu, akan asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama, Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Oleh pesona alunan kopi dangdut.